Ya pemirsa, berawal dari laporan GAR alumni ITB, ini kemudian bermula bahwa saat ini publik bertanya-tanya, kenapa kemudian hal ini tersebut dilaporkan? Apa yang salah dengan sepak terjang seorang Din Syamsuddin? Apakah benar bahwa yang dilakukan Pak Dim menjurus ke arah radikalisme? Itu akan saya bahas di malam hari ini pemirsa. Pastinya sudah ada dua narasumber yang saya harap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, yakni Mas Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar ya? Dan juga perwakilan dari Pemuda Muhammadiyah, yakni Pak Ketum di sini, Ketum Pemuda Muhammadiyah Mas Sunanto. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Setelah itu juga pemirsa, saya dari siang sudah menghubungi pihak dari GAR ITB, GAR alumni ITB, namun memang belum berkesempatan untuk memberikan klarifikasinya di malam hari ini. Tapi tidak mengapa, berikut saya akan hadirkan pernyataan dari perwakilan GAR alumni ITB. Dugaan pelanggaran disiplin dan etika ASN. Ya seperti kita ketahui Pak Din Syamsuddin itu adalah masih ASN. Jadi yang kami laporkan adalah dugaan pelanggaran disiplin dan etika untuk peraturan ASN. Jadi kita nggak ada tuh nulis-nulis istilahnya masalah apa ya, kami tidak berhak untuk mendeskripsikan apakah pelanggaran ini radikalisme atau bukan gitu. Saya rasa yang komen-komen itu belum ada yang baca. Menurut saya sih ya, jadi silahkan aja karena kami sudah memberikan laporan kami tersebut kepada banyak sekali media, jadi silahkan aja dibaca laporan kami dengan sedetail-detailnya. Dan yang kami laporkan adalah dugaan pelanggaran dan ASN karena Pak Din itu masih ASN. Saya juga bingung kenapa jadi yang rame baru sekarang, dan yang diramaikan itu adalah masalah radikalisme karena kami tidak pernah menggolongkan laporan tersebut sebagai radikalisme. Baik pemirsa, berawal dari laporan yang sebenarnya butirnya ada banyak, tapi kemudian hal ini begitu berkembang karena ini dilaporkan oleh gerakan anti radikalisme alumni ITB. Pasti ada sangkut pautnya, apalagi kemudian poin-poin yang termaktub di dalamnya adalah mengeksploitasi sentimen agama. Langsung saya tanyakan kepada Mas Sunanto di sini. Dilaporkan saja oleh sebuah gerakan ada namanya anti radikalisme, pastinya ini juga membuat Muhammadiyah tertohok. Ini sebenarnya ada apa dengan sepak terjang seorang Pak Din Syamsuddin ini, bagaimana? Ya, pertama saya sangat menyesali adanya laporan itu bahwa kalau pelaporannya tentang ASN tidak ada tentang nilai-nilai radikalisme yang diungkapkan, bagi kami tidak terlalu menyakitkan. Tapi di dalam siaran pers yang diungkapkan oleh GAR ini kan sudah memang poin-poinnya nggak ada kata-kata radikal, tapi poin-poin pengantarnya ada kata dia melaporkan Pak Din Syamsuddin dengan ASN dan dokumen-dokumen tentang radikalisme. Sudah dibaca dokumen tersebut? Apa itulah sih di dalamnya? Kami masih nuntut GAR itu mengungkapkan mana dokumen-dokumen yang mengatakan Prof Din Syamsuddin itu radikal. Maka kalau misalnya tuntutan kami kan pertama beliau minta maaf, kalau enggak kami akan bertindak juga dengan cara-cara hukum yang berlaku. Karena ini sangat menyesatkan, kami tidak diajarkan oleh Prof Din Syamsuddin tentang radikal. Karena stereotip radikal itu sangat menyakitkan gitu. Oke, kalau sentimen eksploitasi agama itu bagaimana? Saya melihat bahwa apa yang diungkapkan Pak Din sebagai bagian dari kritik, dan itu terasa cinta anak negeri, kader-kader Muhammadiyah kepada negerinya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa sentimen agama bagian dari kritik dan sebagainya, kan setiap orang punya nilai dakwah. Jadi tidak perlu khawatir dan selalu dikaitkan tentang agama. Jangan-jangan GAR ini yang akan memecah belah bangsa kita sebenarnya. Tapi dari Pemuda Muhammadiyah firm bahwa mengakui bahwa Pak Din kritik terhadap pemerintah. Iya, Pak Din sangat kritis, saya akui, saya kritis, saya kira wajar-wajar saja. Dan kami harus kritis juga terhadap sesuatu yang kami anggap salah, harus kami kritisi. Karena bagian dari kritik sosial kami sebagai ormas wajib. Untuk yang kita kenal dengan amal ma'ruf nahi mungkar yang selama ini kami ajarkan, maka ya sah-sah saja selama pada koridor yang selama ini dipayungi dalam hukum, ya maju terus. Dan kami akan menuntut itu untuk
stimin yang stereotip yang sampai saat ini belum jelas harus diperjelas sehingga tidak memberikan stigma bahwa ke kami itu ini bukan soal urusan politik, Mbak Cha. Ini soal bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Din selama ini berkontribusi terhadap gerakan kebangsaan ini dan diajarkan kepada kami dan organisasi ini membuat kami sangat terusik. Selama ini kami melihat bahwa pola-pola gerakan moderat Muhammadiyah sudah dilakukan. Pola kemanfaatan sosial sudah kami lakukan dan itu tidak semua pasti tidak akan lepas dari rangkaian-rangkaian perjalanan pemimpin-pemimpin dan para senior kami gitu. Ya, mungkin pertanyaan publik kenapa pemuda Muhammadiyah pasang badan ini kan personal tadi padahal. Awalnya personal tapi kalau dianggap sebagai radikal itu Pak Din itu adalah mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah. Kalau Pak Din dianggap radikal berarti saya ini radikal. Dan itu bagian dari jati diri kami. Ini kan klarifikasi dari pemuda Muhammadiyah Mas Adi. Tapi kalau mungkin melihat dari sudut pandang lebih netral, tidak mungkin. Ini kan pasti sebab akibat. Laporan ada karena ada juga kemudian sepak terjang yang mungkin dinilai sebagian orang menjurus ke arah itu. Bagaimana? Ya, saya nggak paham yang menuduh Pak Din ini radikal, Ca. Kemudian publik mengaitkan ada konstelasi politik di persoalan ikatan alumni di ITB. Kalau soal itu kita nggak mau tahu. Tapi ketika bicara tentang radikalisme, ini menyangkut banyak orang. Pertama, Pak Din ini kan dibentuk oleh 4 peradaban besar. Alumni Gontor, kita tahu pesantren yang cukup besar di Jawa Timur yang mendakwahkan Islam moderat. Kemudian Pak Din adalah alumni dan bahkan saat ini guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tempat mazhab berkembang Islam moderat dan bahkan liberal. Pak Din juga adalah ketua umum Muhammadiyah. Yang keempat Pak Din adalah alumni UCLA, University of California. 4 peradaban besar ini kalau dibaca oleh orang yang bilang Pak Din itu radikal, mestinya dia malu. Saya menyebutnya orang yang melapor dan menyebut Pak Din radikal adalah orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Pak Din Samsudin. Pak Din sampai saat ini bukan hanya aktif ikut terlibat dalam interfaith dialogue, bukan hanya dalam skala nasional, bahkan di level internasional. Pak Din selalu menjelaskan tentang satu model tentang Islam yang kemudian inklusif, toleran dan di mana-mana. Ini yang kemudian orang ingin tahu sebenarnya ada apa persoalan dengan laporan ini. Kalau ini persoalan persaingan internal alumni ITB, ada pelanggaran ASN, ya monggo. Tapi yuk bicara tentang radikalisme, ini menyakiti banyak orang. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah, saya pernah diajari Pak Din Samsudin, itu 4 semester. Pak Din ini kebetulan di UIN itu, saat ini salah satu mata kuliahnya tentang pemikiran politik Islam. Bicara tentang banyak isu. Dari Islam masa jahiliyah, peradaban yang kian maju dan bagaimana Islam berkembang di dunia demokrasi dan globalisasi. Itulah yang saya kira bahwa orang yang menuduh dan menyebut Din Samsudin radikal ini selain naif, selain dia jahat, yang kedua adalah jelas ini pembunuhan karakter assassination yang saya kira juga harus dilawan. Yang ketiga yang paling penting, kalau memang gerakan anti radikal alumni ITB ini memang untuk menunjukkan nilai-nilai demokrasi, itu tuntut tuh para garong-garong bansos, para koruptor yang sampai saat ini nggak tersentuh. Jangan lagi ngomong tentang radikalisme. Dan yang saya aneh, jangan-jangan orang yang selalu bilang tentang radikal dan radikal, mereka nggak ngerti agama dan nggak ngerti Islam. Jangan-jangan mereka nggak bisa baca kitab kuning, tapi sok tahu bicara tentang radikalisme gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika laporan sudah keluar, nah pikirannya kemana-mana. Apalagi ketika seorang Pak Din Samsudin begitu kritis, apakah jangan-jangan ini pertanda bahwa karena kritik kepada pemerintah, maka kemudian muncul laporan. Nanti saya akan klarifikasi langsung kepada Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, usai jeda berikut.